harapan, impian, dan cita-cita. Manusia yang beruntung, manusia yang baik, yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalu, dipraktekkan untuk masa sekarang, sekaligus memprogram, merencanakan buat masa yang akan datang. Itu manusia yang beruntung. Ya, kita semua punya masa lalu. Ada yang sholatnya rajin, ada yang sholat setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya. Ada yang 3 bulan sekali sholat Jumat, takut dia dibilang munafik kalau berturut-turut. Ya. Jumat ketiga dia sholat, lama kedua enggak. Ya. Masya Allah, itu masa lalu. Ada yang masa lalunya nggak pernah mengaji, bahkan ini kalau orang ngaji itu minta puyeng. Ya. Lu berisik benar betul enggak? Masya Allah, ada. Biarlah masa lalu pergi, ya, kita jadikan pelajaran buat kita. Dan hari ini milik kita, esok masih remeng-remeng, masih goib, belum berwarna, belum ada pada diri kita. Dan jangan takut untuk hari esok. Kenapa? Belum tentu nyampe ke hari esok. Betul apa tidak? Ya. Dalam hadis dikatakan, man kana yaumuhu misla min amsi fahuwa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin, 2021 sama dengan 2022. Sholatnya 5 waktu jalan tapi mentok mulu. Zuhur mentok asar, asar nyenggol maghrib, maghrib diruduk isya, isya ketiduran. 5 waktunya jalan cakep tapi di belakang mulu. Nah, tahun 2022 masih sama kayak begitu. Khosirun kata Nabi, dia rugi. Yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik, ya, dari hari yang kemarin. Fahuwa robihun, dia orang yang beruntung. Kemarin sholat 5 waktu sering di akhir, masuk 22 awal. Jangan HP doang dengerin cepet nangkep. Ya. Mana itu HP gue? Sibuk bener cari, padahal di kantongnya. Ya. Saking tebal tuh kantong nggak jelas. Ya. Allah, giliran azan cuman la haula wala quwata illa billah. Dipanggil ayo sholat, la haula wala quwata illa billah. Ya. Sama aja kita dipanggil sama suami, bu, ya bang, marahin kagak. 5 kali tuh suami manggil, nggak marahin. Masya Allah, suami kesal banget kayaknya. Ini cuma nyautin doang, ada nongol wajahnya. Begitu kita di masjid dipanggil, tapi nggak pernah nongol ke masjid, nggak pernah kelihatan sholat. Tapi begitu dua-dua, Bismillah, saya mau awal waktu, cakep. Itu robihun kata Rasulullah, dialah orang yang beruntung. Tapi yang tahun ini, hari ini syarran min amsihi, lebih buruk hari kemarin. Nah, dua-dua hilang sholatnya. Padahal 2021 masih sholat, walaupun istilahnya terlambat. Masa 2002 mana bablas, 2021 masih mau ngaji, 2022 hilang pengajian. Ini namanya orang yang hancur, orang yang binasa, halikun kata Rasulullah. Dia orang binasa. Kenapa begitu Ustaz? Karena hitungan tahun, jujur, ya, nominalnya memang tambah, betul nggak kira-kira? Hitungan tahun nominalnya tambah 42 Hijriah, jadi 43 Hijriah tambah 1. 2021 jatuh sekarang 2022 tambah 1. Itu kan cuma hitungan, ya. Hakikatnya tambah umur berarti audit kita makin dekat kepada Allah, hisab kita makin dekat kepada Allah. Sebab cepat ataupun lambat, yang namanya maut pasti akan datang kepada kita. Betul apa tidak? Ya. Maka kesempatan ini yuk sama-sama kita renungin satu ayat pendek, ya, dari surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr itu surah ke-59 ayat 18. Itu nampak sekali. Satu ayat ini kita coba kaji. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Setiap kita, setiap pribadi lihat, introspeksi, evaluasi apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok.
Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dari apa yang kita perbuat. Insya Allah. Ayo kita perhatikan dari satu ayat aja. Ada berapa kandungannya? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Saya, bapak, ibu, atau yang bedongnya gede di kepala, yang tasbihnya gede, dia beriman? Belum tentu. Allah tidak berbicara tentang status, tapi berbicara tentang nilai manusia. Ada dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, jadi luar biasa kalau kita renungin apa kata Nabi. Akmalul mu'minina imanan. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan ustaz, bukan DKM masjid, bukan pimpinan pondok pesantren, bukan pimpinan yayasan Islam. Tapi siapa orang yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Apa artinya di mimbar mulu ceramah ngajak orang baik tapi nggak sabar? Cuma gara-gara asem sayur keasinan aja. Lu mau kawin lagi ya? Dikit-dikit peletak, dikit-dikit pelepak. Istri jadi rebana dulu. Masih mending kalau jadi rebana, kalau jadi marawis, puyeng. Ya Allah. Awas akhlak gitu. Ya. Hati-hati. Kemarin belum lama kan kasus tuh di Bandung, betul atau tidak? Di pesantren. Berapa yang dijinai? Ya. Artinya jelas hadis Rasulullah ini. Sebab manusia tuh semua status nggak dinilai oleh Rasul. Allah nggak lihat, yang lihat nilainya. Ustadz juga manusia kan begitu, ya. Makanya jangan heran, ya. Jadi yang pertama harus kita yakinin orang yang paling sempurna imannya adalah ternyata ahsanul khuluq, orang yang paling baik akhlaknya. Nah diterusin oleh Nabi, siapa orang paling baik akhlaknya? Kita semua atau yang lagi ada di pondok? Tidak. Apa kata Nabi? Wahyarukum hiyarukum wala nisaihim. Akhlak yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Suami sama istri, istri sama suami. Atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasannya. Itu. Ya. Anak kepada kedua orang tua. Ya. Makanya jangan heran kalau dalam Al-Quran dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Apa fungsi pakaian? Satu, kebanggaan. Saya bangga dengan safari saya bangga dengan batik saya bangga dengan pokok saya. Artinya suami istri harus mampu saling membanggakan sesama. Kata istri bilang ini, bang, saya bangga banget abang jadi suami saya. Masya Allah, berbunga tuh hati suami. Ya. Suami akan nyautin juga, bu. Iya bu, abang juga bangga ibu jadi istri abang. Ibu tahu nggak? Waktu abang mau dapetin ibu, abang baca Yasin 500 kali. Yasin. Yang ada kan kalau kebanggaan akan berbunga dua-duanya. Ini jangan sampai terjadi bang, gue nyesel kawin ke lu bang. Dia dulu sampai gini kontrak dulu. Anting bang, kalau nggak dapat arisan nggak bakal punya. Emang arisan cuma bayar, mau nyong nggak disuruh. Masya Allah, akhirnya hina begini. Ya. Maka jelas wahyarukum wala nisaihim. Orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik pada keluarganya. Yang umroh sudah tahu bagaimana besar di rumah Nabi, kecil. Ukuran rumah Nabi kalau dibandingkan dengan di Depok, RSSSS. Rumah sangat sempit, sampai selojor saja susah sekali. Tuh, rumah Nabi, lihat di Raudhah. Kecil. Ya. Bangun tidur di pipi bertanda bekas daun kurma. Sarapan pagi 3 butir kurma, minumannya air putih. Di rumah yang sumpah makan sederhana, Nabi sanggup mengucapkan tentang rumah tangganya, baiti janati, rumah tanggaku surga. Masya Allah, kita dari kamar ke kamar dingin, mau makan bingung. Bang, besok makan apa? Bang, besok makan di mana?
Bang, besok makan siapa? Urusan makan aja bingung. Yang ada baitinar. Rumah tanggaku ke neraka, Kenapa? Jauh dari akhlak. Maka rumah tangga kalau sudah ditanamkan dengan akhlak, insya Allah aman. Ya, suami betah di rumah, istri juga anteng. Kenapa? Akhlak. Begitu lihat di luar ada orang cantik, gue belum tahu aja keburukan gue, yang gue cakepnya doang. Tapi kan kalau istri gue juga lihat sekian tahun, ya, bagaimana sabarnya ngurus saya, bagaimana sabarnya ngurus anak-anak saya, betul atau tidak? Makanya jangan heran Bapak Ibu, di luar tuh yang kita lihat kan bagusnya doang. Padahal keburukan setiap orang pasti ada. Jangan-jangan lebih buruk pada istri kita. Ya. Nah, makanya ini satu pelajaran kalau perlu kita buang jauh-jauh deh. Ini pada umumnya begini nih. Ya, kayak cerita, ini kenyataan fakta. Kalau suami istri kondangan, yang dilihatin istrinya istri orang lain. Jujur aja. Ya, kebanyakan istri orang lain yang dilihatin, bukan istri sendiri. Ya, Masya Allah, benar disuruh tuntutan pandangan oleh Islam. Masya Allah. Ya, jadi jamaah yang berkata Allah, pantas orang yang beriman ternyata bukan orang yang titelnya hebat, bukan orang yang dijuluki dengan ustadz, bukan dijuluki dengan kiai, pimpinan pondok, tapi orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang paling baik akhlaknya, yang paling baik kepada keluarganya. Maka mulai sekarang bismillah, tahun 2022 rubahlah panggilan-panggilan yang baik pada istri dan suami. Rasulullah manggil istrinya aja, Masya Allah, ya Humairah, wah istriku yang kemerah-merahan. Ya. Itu yang disendal lagu. Kalau kamu dengan lagu ya Aisyah, itu belum sedap apa. Nabi kalau pulang dakwah disiapin air tuh sama istrinya. Setelah Nabi minum, dikasih istrinya minum. Nabi minum setegukan lagi, dikasih lagi istrinya minum. Begitu mesranya. Ya. Dan minumnya nggak di tempat yang berbeda, di tempat yang sama. Setiap Nabi pulang dari Malaysia dan disiapin minum, Nabi minum dikasih Siti Aisyah. Suatu hari begitu Nabi minum, Aisyah nggak dikasih, diam aja. Nabi minum lagi, nggak dikasih lagi, mulai curiga. Nah, ada apa nih? Jangan-jangan nih. Nabi minum lagi, nggak dikasih. Akhirnya protes, bang, kok tumben begini? Biasanya bisa bang, saya dikasih. Udah, kamu nggak usah. Saya pengen juga bang, kayak biasa aja kan. Akhirnya Nabi minum dikasih. Pas masuk ke mulut Aisyah langsung dibuang. Kenapa? Asin. Ya Allah bang, maafin Ayah bang. Ayah salah ngasih. Ya, pengen ngasih garam jadi, ya pengen ngasih gula jadi garam. Nggak mau itu, sakit hati istrinya. Sampai salahnya didiemin oleh Rasulullah, dimaafin. Subhanallah. Ya, kalau kita udah istri bener aja dikorek-korek cari salahnya. Ya. Masya Allah, dikorek-korek cari salahnya. Ampun deh ya. Jadi ini yang pertama. Orang yang beriman dipanggil bukan status tapi nilainya. Yang kedua, apa kata Allah? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Kalau kau udah beriman, kau harus gerak semua ibadah. Sebab iman tidak cukup dalam hati, iman tidak cukup dalam lisan, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Maka di dalam akidah yang apa? Al-iman ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Setelah kau yakinkan dalam hati, kau ucapkan dengan lisan, kau terusin dengan perbuatan. Maka kalau ada orang masuk Islam, mau nikah nih masuk Islam baca syahadat, tapi tidak nampak perbuatan Islam pada dirinya, Islam di mata manusia, di mata Allah belum Islam. Ya. Sama dengan kita. Islam KTP, sholat kadang-kadang. Ya Allah, begitu mungkin mau meninggal, pesan bininya, Bu, jangan lupa ya kalau mau meninggal KTP masukin. Ya, akhirnya benar meninggal KTP ini masukin. Pada ditanya mereka, kamu sholat nggak? Ya. Kamu puasa nggak? Tapi saya Islam ya malaikat. Ini KTP saya Islam. Mereka lihat, benar ini KTP-nya Islam. Sekarang ini aja dah. KTP masuk surga, kamu masuk neraka. Yang ini masuk surga cuma KTP-nya doang. Masya Allah. Ya. Jadi kalau beriman tuh ittaqullah, takut sama Allah, bukan hatinya doang, bukan perkataan saja, tapi perbuatan. Ya. Jangan kata Allah, Bapak, Ibu, kita semua tuh nggak suka dengan kata-kata. Betul atau tidak? Apa artinya kata-kata kalau kelakuannya nggak jelas? Maka kata orang bijak,
Orang yang paling baik adalah perbuatannya lebih bagus daripada perkataannya. Itu orang yang paling baik. Kadang-kadang kan orang takut kepada Allah. Kita puasa juga demikian. Tapi belum ada rasa takut kepada Allah. Hati-hati, itu sedang dipermainkan oleh setan. Karena semua sasaran ibadah buat takut sama Allah. Seperti sholat, apa sasarannya? Tanha anil fasya wal munkar. Puasa la'allakum tattaqun. Haji fala rafasa wala fusuqa wala jidal, membuat kita takut kepada Allah. Bahkan rukun khutbah dalam khutbah Jumat harus ada wasiat takut kepada Allah. Kalau tiap Jumat didengar di telinga kita lalu belum ada rasa takut kepada Allah, mau tunggu berapa Jumat lagi baru takut sama Allah. Pimpinan, pejabat kalau udah takut sama Allah nggak bakal tuh ya bansos diambil. Betul apa tidak? Nggak mungkin bawa barang kantor ke rumah. Kenapa? Takut Allah ya. Pedagang kalau sudah takut sama Allah nggak mungkin ngurangin timbangan sama takaran. Anak kalau sudah takut pada Allah nggak mungkin durhaka sama orang tua. Istri kalau sudah takut sama Allah jauh dari suami tetap kalem. Coba kalau nggak takut sama Allah, takutnya sama suami, di depan suami kalem. Coba jauh dari suami, wah kayak bola bekel. Nggak bisa diam. Masya Allah. Kenapa takutnya sama suami bukan sama Allah? Lincah ya, lincah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, apa kata Allah dalam ayat tersebut? Wal tanzur nafsun wa qaddamat ligat. Setiap pribadi introspeksi, evaluasi, lihat apa sudah kita kerjakan untuk hari esok. Dunia itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ini sedekat. Dunia bahasa Arab artinya dekat sekali. Ya. Kematian itu sudah ada di ambang pintu kita. Maka kata guru saya, kita ini semuanya simatupang. Simatupang. Saya bilang, dulu apa Pak simatupang? Siang malam tunggu panggilan ini. Insya Allah. Kalau kata orang Pancoran Mas, Jakarta, kita semua camat, bukan atasan lurah, calon mati. Cepat ataupun lambat kematian akan datang kepada kita. Makanya introspeksi, lihat apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok. Kalau dilihat hadis Bukhari Muslim, apa kata surah? Akmaru ummati ma baina sitina ila sab'ina. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Ada yang lewat qalil tapi sedikit. 60 sampai 70 tahun itu umur umatku. Yang lewat 75 sampai 80 ada tapi sedikit. Apalagi orang Indonesia 57 dicakap banget. Sebab kan 55 tahun pensiun, 56 stres, 57 balik. Masya Allah ya. Kita tinggal tengok aja, umur saya udah 40. Waduh, perjuangan 3 sekian lagi ya. Nah Nabi aja 63, betul gak? Beda dengan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh umat itu 900 tahun, 800 tahun. Berjuangnya aja berdakwah 900 tahun. Makanya di zaman umat Nabi Nuh kalau orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah, pulang bin pulang dalam usia 250 tahun. Yang dengar komentar, ya Allah kesian banget masih muda gitu. Zaman Nabi. Coba di zaman kita dalam usia 105 tahun, nih Bang Kota baru mati. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jamaah yang bersyukur kita 2022 masih menikmati udara segar. Kita tingkatkan syukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat ataupun lambat yang namanya kematian pasti akan datang kepada kita. Jangan kata orang sakit yang berat-berat pakai operasi, sakit pano aja dan mati. Ini sakit pano. Saya awalnya nggak percaya. Begitu dengar cerita, oh pantas orang dia naik pohon kelapa. Naik pohon kelapa tinggi kan keringetan tuh. Keringet kenapa lu nggak tahu nggak? Gatal dia garuk, lupa pegangan jatuh. Oh sebabnya benar pano, kalau nggak ada pano nggak gatal, dia nggak garuk akhirnya. Ya Allah, coba renungin di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 apa kata Allah? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kapan di mana saja maut pasti akan datang mengintai kita.
walaupun tumpi burujin musayyadah, walaupun kita berada di benteng yang kuat, berada di benteng yang sangat kokoh, kalau itu sudah SK datang kepada mereka Israel, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi kedatangan sakaratul maut. Maka Nabi pernah dinasihat oleh malaikat Jibril apa? Ya Muhammad, isma sita bainaka mayitun, wa bib masita bainaka mubarikuhu, wa mal masita bainaka mazirbi. Ya Muhammad, bebas hidup mau jadi apa juga boleh. Pilihan, betul nggak? Anak kita mau dijadiin apa juga boleh. Dokternya mau jadi militer, mau jadi politisi silakan. Tapi ingat, semua bakal jadi mayit, bakal mati. Biar dokter bedah jantung, mati juga. Biar militer, nggak bikin malaikat labor dengan senjatanya. Biar politisi, nggak bisa dipolitisi namanya maut. Faijaja ajaluhum, laistahinu sa'ang, dimun. Kalau sudah datang, tidak bisa mundur selangkah ke belakang. Nah jamaah Allah, masalah kematian coba dilindungin satu ayat dari Al-Quran surah ketiga ayat 145. Ini ayat berbeda dengan yang sering kita dengar. Kita sering dengar apa ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini ayat-ayat. Apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin. Setiap yang bernyawa antamuta tidak bakal mati. Kalau sampai di sini doang nggak bakal mati. Nggak bakal mati gua, mendingan begini aja. Tuh. Ya, betul nggak? Wa makana li nafsin, setiap yang bernyawa antamuta tidak bakal mati. Lanjutannya apa kata Allah? Biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Kita muajalah sebagai ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi matinya manusia bukan sakit, bukan jatuh, bukan senjata. Buktinya sama-sama cuci darah, yang satu baru juga setahun kurang udah meninggal. Tapi sebelah rumahnya lagi jauh sedikit berapa rumah sudah 5-10 tahun masih tetap aja panjang umur. Kenapa? Karena sama-sama cuci darah. Betul nggak? Yang satu ditabrak, operasi kepala, kereta masih panjang umur. Nah yang satu cuma kakinya doang mati. Masya Allah. Bukan kematian karena sakit, bukan karena tabrakan, tapi dengan izin Allah. Kita bermuajalah dan sebagai ketetapan sudah ditentukan oleh Allah. Nah kita nggak tahu nih umur berapa, nggak mungkin panjang umur sebab udah ditetapin. Walaupun kita berdoa minta panjang umur, tetap aja Allah tentukan 70, 50, 50. Yang dimaksud doa panjang umur bukan umurnya panjang, tapi ibadahnya berpanjang. Walaupun kita tutup mata, pahala tetap mengalir. Tuh ya dimaksud panjang umur. Kan udah ditetapin waktu kita putaran 3 tuh 40 hari pertama ya itu baru air, 40 hari kedua baru berupa darah, 40 hari ketiga baru jadi daging, ditiupin dah rohnya oleh malaikat, langsung dibarengi 4 perkara, ajalnya, rezekinya, pekerjaan, antara yang keempat sengsara dan bahagianya sudah ditiupkan, sudah jadi paten dalam diri kita ya. Jadi nggak bisa panjang umur, yang panjang bukan umurnya tapi ibadahnya. Walaupun dia umurnya 35 tahun tapi luar biasa ibadahnya ketimbang yang umurnya 60 tahun, begitu maksudnya. Walaupun dia wafatnya umur 40 tahun tapi pahalanya terus mengalir karena dia mengukir tinta emas di dunia selama hidupnya. Itu yang dimaksud. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi pada permasalahan wa tahjun nafsu maqaddamat iqatiu, introspeksi. Mudah-mudahan 2022 lebih bagus daripada 2021. Dan tidak sampai situ aja. Ditutup lagi oleh ayat apa? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah setelah introspeksi. Mana amal baiknya, mana amal buruk. Kalau amal buruk banyak, cepat bertobat. Kalau amal baiknya ada, introspeksi, ikhlasnya ngerjainnya. Sholat kamu karena Allah atau karena tetangga? Sedekah kamu karena Allah atau karena dilihat orang? Bagaimana amalannya? Ada rujukannya apa tidak? Nah, ini kan kadang-kadang ada orang nadar begini, ini kan bid'ah ini. Kalau anak saya sembuh, saya mau sholat zuhur di tengah matahari. Karena kalau banyak keringat banyak pahalanya, begitu ya gini. Itu nggak ada ajaran, itu namanya bid'ah, masa di tengah matahari? Ya. Kan kita sering dengar kalimat-kalimat bid'ah gitu ya. Emang ada sih hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah pasti sesat. Ya, wa kullu dolalah finnar, dan setiap sesat pasti neraka.
Tapi ada lagi hadis Bukhari Muslim, bahkan di dalam kitab Muslim juga ada. Apa kata Nabi? Waman ahdasa, siapa orang ahdasa mencetuskan atau berbuat sesuatu yang baru fi amrina hada, dalam urusan agama. Nah, ini ayat hadis ini. Man ahdasa, siapa orang yang berbuat sesuatu yang baru, mencetuskan sesuatu baru fi amrina, dalam urusan agama hada ini, ma laisa minhu, kata Rasulullah. Ma, tiap-tiap, laisa yang tidak ada, minhu itu ada dua, yang tidak ada contoh dari Nabi, juga tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Minhu bahwa rod, maka tertolak. Nah, dari ma laisa minhu, maka ada yang namanya bid'ah hasanah. Enggak semua bid'ah dolalah. Kalau semua bid'ah dolalah nggak pakai ma laisa minhu. Hadisnya berbunyi man ahdasa fi amrina hada fahuwa rad. Siapa yang mencetuskan berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, fahuwa rad, maka dia ditolak. Itu baru semua dolalah. Tapi ada ma laisa minhu, yang tidak ada rujukan dari Nabi, tidak ada payungnya di dalam agama. Seperti contoh, ini bid'ah bukan menurut kita semua. Nabi pernah nggak doa pakai bahasa Indonesia? Enggak kan? Kita doa pakai Indonesia enggak? Itu bid'ah, tapi hasanah. Pernah nggak Nabi khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Padang? Nggak pernah. Itu juga bid'ah. Waktu Sayyidina Abu Bakar diusulin sama Umar bin Khattab, ya Tuan Abu Bakar As-Siddiq, hubungan kita habis perang di Yamama. Waktu itu perang Yamama itu perang memusuhi Nabi palsu. 10.000 umat Islam gugur yang apal-apal Al-Quran. Sekarang kamu bukuin dah Al-Quran. Saya khawatir di belakang nanti orang nggak bisa baca Al-Quran karena penghafal sudah pada gugur, pada meninggal. Bukuin, kata Abu Bakar apa? Lah. Rasul tidak mengadakan bid'ah, aku takut. Nggak berani, bid'ah. Akhirnya berpikir dari hari ke hari, benar juga Umar ya. Kalau nggak dibukuin, kacau di belakang nih. Ya, orang-orang karyawan BRI bisa dibaca Quran nih. Orang ada yang di pelepah kormat, di daun kormat, akhirnya dapat petunjuk, namanya bid'ah huda, bid'ah petunjuk, disebut dengan bid'ah hasanah. Nah sekarang kita baca Al-Quran, alhamdulillah, gara-gara apa? Bid'ah. Coba kalau nggak ada bid'ah hasanah, nggak bisa baca Quran. Kalau bikin Quran dibukuin aja bid'ah, apalagi wakafin Al-Quran, lebih bid'ah lagi. Sekarang ya wakaf Quran di masjid, di pesantren, betul nggak? Bahkan orang pergi haji taruh di Masjidil Haram, biar orang banyak baca. Kalau yang namanya bikin Quran bid'ah, baca yang namanya wakafkan Al-Quran juga bid'ah, apalagi perlombaan Al-Quran bid'ah. Ya. Ternyata pakai cadar pada nongkrongin anaknya tuh ikut perlombaan di RCTI, betul nggak? Coba perhatiin nanti bulan Ramadan, orang-orang yang pakai cadar tuh pada nongkrong apa nganterin anaknya, itu bid'ah itu. Ya. Tapi dia nggak ngakuin, kalau ada urusan duit aja nggak ngakuin. Ceramah maulid bid'ah maulid, tapi itu undang ceramah dia datang. Alhamdulillah. Jadi kembali jamaah, ini kalau saya berbicara gini, orang yang anti bid'ah yang kesal banget, kita mah kadang-kadang coba bid'ah, betul nggak? Kita pakai bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi banyak banget bid'ah yang dikerjakan. Nanti kalau pergi haji lebih tahu lagi. Tanggal 9 Zulhijjah, Nabi tidak pernah mabit yang namanya di wukuf di Arafah. Tidak pernah tanggal 9 Zulhijjah itu Nabi wukuf di Arafah, tidak ada. Jadi mabitnya Nabi tanggal 9 di Mina. Tanggal 9 di Mina mabit, tanggal 10 pagi baru ke Arafah. Tapi sekarang haji nggak begitu. Tanggal 9 Zulhijjah langsung dia mabitnya di Arafah. Kenapa? Dulu Nabi pergi haji cuma berapa gelintir orang. Begitu tanggal 9 mabitnya di Mina, pagi jalan juga nyampe ke Arafah. Sekarang dunia, kalau mabitnya di Mina, pagi belum tentu sampai di Arafah, zuhur, hajinya batal. Jadi jamaah yang bukan Allah, setelah kita introspeksi baik dan buruk, dan baiknya kita introspeksi ikhlas apa enggak, dan kedua amalannya sudah diilmui apa tidak, dan yang terakhir innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang ada di dalam perbuatan kita semuanya baik dan buruk. Ya, karena itulah coba direnungi sebagai terakhir, bagi penutup surah Al-Isra ayat 14. Apa kata Allah? Iqra kitabak
Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Silakan kau baca. Semua hari ini kau yang menghitung sendiri, kau yang menghisap sendiri, amalan kamu ada semuanya. Jadi kita yang menghitung, tidak pakai amal lagi. Allah ikra kitabak, baca. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Hari ini kau yang menghitung amal baik, amal buruk. Kalau amal baik kita lebih berat, lebih banyak, bahwa fi sabirodiyah, silakan masuk ke tempat yang menyenangkan. Tapi kalau amal buruknya lebih berat, lebih banyak, fa'umhuawiyah, silakan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma'adraka mahiyah, tahukah kalian neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas membakar. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini yang sudah 6 hari ini kita semakin meningkat ibadahnya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabul hajatnya, yang punya permasalahan dikeluarkan dari permasalahannya, dan tugas kita memberikan kelancaran, memberikan kesuksesan, diangkat derajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna bi'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ahyina 'ala islami wa sunnah wa tawaffana 'alal imani wa taubah. Ya Allah ya Rahman irhamna, ya Allah ya Salam salimna, ya Allah ya Hafid ifatna, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Jibu ya Rabbal alamin. Qayyum yarzuqu may yasha'u quwwah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair bil ilmi wal Qur'an. Rabbana hab lana min azwatina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma anjala rahmah wal maghfirah wal jannah 'alal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan al-marhum sebutin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati, fa huwa fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah qutubuha daniyah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma 'inni a'udzu bika an abdilla aw dalla, an azilla aw zalla, an adlama aw jallama, an ajhala ay jahala alayya bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi firli wali walidayya warahuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.